Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah yang sempurna ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermajlis di masjid yang mubarak insyaallah. Dan yang kedua, salat dan serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya mohon izin Ustadz Lukman, Ustadz Suban, Ustadz Sumarno, Ustadz Sumarna, Sundanya? Iya. Kalau Jawa mestinya Sumarno. Lamun Sumarna teh Sundanya, Pak? Iya. Ya, sedikit Pak. Saya bisa Sunda sedikit. Asalnya Jawa Timur, Lamongan. Kenalan dulu Bu ya, bentar ya. Asal saya lahirnya Lamongan, Jawa Timur. KTP-nya Pondok Iskarima Karangpandan. Tempat tinggalnya di Perum Plumbon Siwal Baki. Keseharian saya ada di Karangturi Pajang Lawean. Jadi di mana saya? Dari mana ini? Ya, jadi ini ibu, bapak-bapak, mohon maaf atas keterlambatan karena tadi di Pajang itu masih hujan sangat lebat. Dan kalau hari Jumat saya nggak bisa pakai kendaraan roda 4 karena depannya kami masjid dan gereja, kita nggak bisa parkir ya, buat parkiran Jumatan. Jadi naik motor karena hujan lebat saya mesti nunggu dulu. Jadi mohon maaf sekali terlambat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tidak panjang sampai 5:30 ya Ustazah ya. Baik, pada momen kali ini adalah momen apa Bu? Halal bihalal, halal bihalal ini lagi di mana-mana. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah keberapa ini, Bu? Sudah keberapa, Bu? Bisa 10 kali makan opor ayam. Makanya wajahnya ceria, glowing karena blondu. Minyak ini kelapa nih, masya Allah ya, nggak apa-apa. Jadi licin, kinclong, masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, momen ini momen yang sangat berharga dan di acara seperti ini, acara halal bihalal adalah acara yang berbahagia. Tadi disebutkan acara spesial atau acara istimewa, betul ya Bu? Istimewa enggak? Iya tuh suguhannya sampai berapa Bu? Suguhannya sampai tumpuk-tumpuk Bu, masya Allah. Orang Arab mengatakan gini, ada ungkapan Arab yang lucu ngomong gini. Kullu syai'in yang kusu idza qasamtahu ala itsnain. Kullu syai', segala sesuatu itu kalau dibagi menjadi 2 mesti berkurang. Betul enggak, Bu? Kalau dibagi 2 menjadi berkurang. Tetapi ada sesuatu yang jika dibagi 2 tidak berkurang atau bahkan dibagi menjadi banyak tidak berkurang. Apa itu kira-kira di momen hari raya? Bukan masalah ilmu, bukan masalah harta. Apa nih? Di hari raya yang dibagi tapi nggak berkurang, tapi justru dia bertambah. Nah, kira-kira apa Bu? Ayo. Dibagi nggak berkurang, tambah bertambah, ya. Di sini disebutkan, ini perkataan lucu, ya. Dia bilang, illas sa'adah fa innaha tazdid. Kebahagiaan kalau dibagi nggak berkurang tapi nambah. Tambah apa Bu di hari raya Bu? Bahagia hari raya tambah apa Bu? Tambah berat badan. Iya kan? Ramadan bisa turun berat badan, betul. Hari raya mulai itu nggak bisa di stop. Maunya stop tapi subuhannya
Masya Allah. Bahkan di antara kita mungkin ada yang mikir, aku mau puasa Syawal, saya ono undangan halal bihalal. Menune apa? Ora sida poso. Soalnya menune enak-enak iki uga wis Syawal masih panjang ya, enggak puasa dulu. Nah, sampai begitu kadang-kadang. Tapi ya inilah kebahagiaan. Ya ini guru ya Bu ya. Baik, halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal adalah sebuah momen, ya. Momentum untuk mencairkan hubungan yang beku, yang kaku. Melepaskan ikatan dosa antar sesama manusia, saling memaafkan kesalahan agar kembali fitrah dan suci. Ini di halal bihalal. Dan kita sudah diawali dengan ikrar. Ini pertama kali saya ikrar halal bihalal. Terima kasih Bu Rana, sudah saya foto, Masya Allah. Sudah saya foto datanya, Masya Allah. Bagus sekali. Mengikrarkan, saling memaafkan, saling meridhokan. Nek setelah ini kemudian ada wajah-wajah sing mecucu, berarti rung ikhlas. Padahal janjinya ikhlas. Orang entuk nesu, ngambek, anyel, jengkel lagi tidak boleh. Sudah ikrar loh Bu. Di ikrarnya tadi lumayan Masya Allah. Diawali dengan syahadat. Ya Bu Rana ya. Diawali dengan syahadat. Ini bentuk apa? Bentuk bahwa sebuah ikhtiar. Bagaimana majelis taklim di Masjid Ikhwanus Salim, benar ya? Ikhwanus Salim ini menjadi wadah tempat yang paling nyaman, ya, tempat yang paling membahagiakan bagi ibu-ibu. Bu, majelis taklim ini adalah tempat refreshing, betul nggak Bu? Betul nggak? Ibu di rumah tuh kerjaan rumah nggak rampung-rampung gitu Bu. Mungkin padu orang penaan karo bapak. Kesini guyu sama temennya, ya. Bisa ketemu, ini tempat yang menyenangkan. Maka di sini sampai di ikhtiari ada ikrar karena fungsi dari pengajian itu bukan hanya sekedar tempat refreshing, tempat paling nyaman, tetapi di majelis taklim ini disinilah ilmu, ya. Kita belajar ilmu, ya. Tempat melepas lelah, ya Bu ya. Tempat paling nyaman, tempat menuntut ilmu, tempat keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis di rumah Allah lalu yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, mereka membaca Quran, udah baca Quran tadi ya Bu. Kemudian tadarus, memahami Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan dalam hatinya sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Kalau ingat kata sakinah, Ibu ingat apa Bu? Doa-doa yang diucapkan semua orang waktu kita jadi manten. Gitu Bu? Doanya apa? Samawa katanya, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi di rumah sering nesu mboten? Sering padu mboten? Mboten insya Allah. Ning grundel nggih. Diempat, nggih Bu? Diempat. Sakinah ya. Allah turunkan sakinah, warohmah. Allah turunkan kasih sayang, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya. Diturunkan Allah rahmat, kemudian hafathumul malaikah, malaikat menaunginya, dan nanti di akhirat disebut-sebut makhluk, ya, dimuliakan Allah di seluruh makhluknya. Nah, ini bagian daripada fadilah daripada kita talabul ilm. Nah ini ibu-ibu, jadi di halal bihalal ini yang kita inginkan adalah as-sakinah, kemudian apa? Semangat lagi untuk bertolabul ilmu. Nah, halal bihalal yang kedua apa? Sekaligus silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim? Bisa silaturahmi, bisa silaturahim. Silah adalah menyambung, ar-rahmi kasih sayang, rahim kekerabatan, ya. Boleh monggo. Ya, kalau di bahasa Indonesia
silaturahmi, ada silaturahmi, ada silaturahmi, kita tidak usah berdebat. Intinya di dalam silaturahmi, ya, silaturahmi itu menyambung kembali hubungan kasih sayang yang mungkin sempat renggang atau terputus, terutama di antara kita keluarga, juga sesama kaum muslimin. Nah, ibu-ibu, karena waktu kita cuma 3,5 jam, saya menyiapkan 3 cerita. Silaturahim punya keutamaan yang ibu-ibu sudah hafal. Nomor tunggal apa, Bu? Ya, nomor tunggal apa, Bu? Oh, saya belum nyiapin door prize. Hadiahnya ini nanti nih, ada snack lagi tambahan. Ada 2 ini, saya dapat hadiah 2, snack 2. Boleh nih. Apa, Bu? Keutamaan silaturahmi? 1, dilapangkan apa, Bu? Rizkinya. Nomor kali, dipanjangkan umurnya. Siapa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, ya, wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, ya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ada lagi keutamaan, ya, keutamaan daripada silaturahmi. Ternyata silaturahmi itu adalah salah satu amalan utama yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Apa, Bu? Dalam hadis Nabi, ya, ta'budullaha la tusyriku bihi wa tuqimi zakat wa tasilur rahim, ya. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, dirikanlah sholat dan zakat, ya, sambunglah tali silaturahim. Termasuk ancaman bagi kita kalau nggak mau menjaga silaturahmi, bahkan memutus silaturahmi, ancamannya apa, Bu? Ancamannya apa, Bu? La yadkhulul jannah. Apa itu? Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga, kata Nabi? Qati'u rahim, ya, orang yang memutus tali silaturahmi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari raya sudah lewat dan musim mudik juga sudah lewat. Tamunya sudah balik, ya, Bu, ya. Tamu-tamunya yang mudik-mudik sudah balik. Apa mudik? Mudik ini apa? Mulai dulu. Sebentar, ya. Bahagia betul keluarga semua kumpul datang, bahagia. Tapi kalau lama-lama kira-kira jenengan tetap bahagia betul? Susah, ya. Paling makanya dalam sunnah berkunjung menginap di keluarga itu berapa hari? 3 hari. Ya, ini kalau lama-lama juga, ya, kalau keluarganya paham, ya Allah, aku ngurusin dapur, ngurusin gini-gini semuanya, kayak tamu nih ngerosok, jadi tamu terus, sing laden ya kesel ya, Bu, ya. Padahal kadang-kadang, ya, Bu, ya, kita itu sudah ikhlas, nih kadang sampai sudah berhari-hari ngurusin dewe, keluarga tidak ngerti. Inilah ujian keikhlasan. Maka ketika saudara kita niat silaturahmi, kita kok pakai anyel, sebel, lorene orang gopo-gopo, aku nanggung dewe, macam-macam begitu, nggak? Nah, ini disinilah ujian keikhlasan, dan disinilah ibu yang dirahmati Allah, bahwa menyambung silaturahim itu memang butuh keikhlasan, kesabaran, juga memang harus berkorban. Saya awali kisah ini dari kisah sahabat Nabi SAW, Urwah bin Zubair, ya. Kharaja Urwah bin Zubair ila Dimashq li ziyaratil Khalifatil Walid bin Abdul Malik. Urwah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abu Bakar, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Bu. Suatu kali Urwah berjalan menuju Damaskus, ingin silaturahmi kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di tengah jalan, Bu, kakinya sakit. Mungkin kalau orang zaman sekarang kena DM, diabetes gitu, ya, Bu, ya, terus tiba-tiba muncul bisul, digaruk, kemudian jadi luka. Luka diabetes itu kan susah, ya, Bu, ya, harus penanganan khusus dan hati-hati betul. Ini Urwah bin Zubair kakinya itu sampai kemudian
Kalau di sini disebutkan sakit akilah. Sakit akilah itu adalah sakit yang lukanya membusuk dan tidak ada pengobatan kecuali diamputasi. Di tengah jalan dia sakit, tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Tabib mengatakan, hei Urwah, kakimu harus diamputasi. Kalau nggak dipotong, nanti merambat terus jadi busuk. Ya Bu ya. Di situ apa? Tabib mengatakan, hei Urwah, itu kakimu, ya, proses amputasi kamu harus dibius. Zaman dulu nggak ada dokter anestesi seperti hari ini, ya Bu. Maka biusnya menggunakan homer. Haram bukan homer? Haram. Tapi karena darurat, boleh. Urwah disuruh minum homer, nggak mau. Dia nggak mau. Nggak, saya nggak mau meskipun darurat dan boleh karena kedaruratan. Nggak. Tolong amputasi kaki saya ketika saya sedang khusyuk sholat. Akhirnya Urwah sholat khusyuk. Saat khusyuk, kakinya digaji Bu, dipotong tanpa bius. Masya Allah, saking khusyuknya itu digaji nih. Kira-kira kerasa betul ya? Kerasa betul? Ya kerasa tetap Bu. Saat khusyuk itu tetap kerasa. Digaji krak, ya Allah. Sampai akhirnya Urwah itu pingsan. Ketika terbangun, sahabat, Masya Allah, Alhamdulillah, Urwah sudah bangun. Betul ya? Kata Urwah, sudah selesai? Belum. Belum, masih apa lagi? Urwah, ini kakimu terjadi perdarahan hebat. Darahnya ngucur nggak berhenti. Dan kita nggak punya obat untuk menghentikan perdarahan. Kali ini kamu harus minum homer untuk bius biar pengobatannya berjalan lancar. Karena kalau kamu nggak minum homer, kamu nggak akan kuat, Urwah. Kata Urwah, oh enggak, aku sudah melewati sakit yang pertama. Kenapa aku harus minum homer lagi? Terus gimana? Baik, aku tak sholat. Kalau aku sudah khusyuk, silahkan dilakukan. Akhirnya Urwah sholat tuh sambil duduk gitu ya, ambil baring, sholat. Pas khusyuk-khusyuknya, tabib itu menyiapkan apa Bu? Minyak yang digoreng mendidih dan kakinya dicemplungkan itu bau apa? Daging matang. Ya Allah, rasanya kayak apa coba Bu? Kita lo goreng lele, letok, kena sedikit panas buatan. Panas, sakit halus. Napa mau ditempel ke, ono kecap tempel ke, ono tepung celup ke tepung, macam-macam ya Bu ya. Ini kulit yang tidak suka luka, itu betapa sakitnya. Dan ini luka Bu, Masya Allah. Di situ Urwah dan semaput lagi. Dicelupkan di minyak panas itu kan kemudian matang, otomatis langsung berhenti pendarahan. Rasanya kayak apa Bu? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan kita nggak ada yang kena seperti itu. Ketika sadar terbangun, sahabat mengatakan, Urwah, Alhamdulillah sudah bangun. Ada kabar bahwa salah satu dari anakmu benerin genteng rumah, lalu anakmu jatuh dan meninggal. Sedihnya sebagai ayah, nggak bisa nengok anaknya. Anaknya meninggal, dia nggak bisa. Itu ngikut, lihat jenazah anaknya bisa. Lalu ada sahabat lagi menyampaikan, Urwah ini kakimu, nih kaki yang udah dipotong di bawah depannya dia. Ini kakimu ya Urwah. Di situ Urwah kemudian berdoa, ya Allah, demi Allah, kakiku ini belum pernah tak pakai jalan menuju tempat kemaksiatan. Ya Allah, terima ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, Engkau memberikan hambamu ini 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki, hanya Engkau ambil 1 ya Allah. Dan kakiku nggak pernah kok tak pakai untuk pergi menuju tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, Engkau memberikan kami, ya Engkau memberikan kami 4 orang anak dan hanya Engkau ambil 1 ya Allah. Terima ya Allah anakku, ya ampuni dosa anakku ya Allah, terima anaknya. Di situ Masya Allah dia berdoa. Dan sahabat kemudian mengatakan, hei Urwah, selamat wahai Urwah, sungguh kakimu telah mendahuluimu masuk surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kisah Urwah, apa pelajarannya?
semangat bertemu saudara, ya, itu begitu kuat meskipun keadaannya sedang sakit. Jadi tetap berusaha silaturahmi meskipun keadaan sakit. Yang kedua, Urwah ini Masya Allah menunjukkan kepada kita betapa dia bersabar atas ujian yang telah Allah berikan, dan dia tidak mengeluh, tidak maki-maki dengan ujian, dia terima dengan sabarnya, Masya Allah, ya. Yang ketiga, Bang, Urwah tetap berusaha menjaga hubungan baik, ya, kepada saudaranya, ya. Bahkan sakit itu bukan alasan, ya, menjadi sosok yang menutup diri. Sakit kemudian di dalam rumah terus tidak keluar, enggak, Bu. Ibu keluar, kalau masih memungkinkan keluar. Kalau bisa pakai kursi roda, didorong kursi roda, keluar, lihat, ketemu saudara, ke masjid, pengajian, misal ada yang sakit begitu, didorong. Saya di Karangturi tidak ada begitu, ibu-ibu, oh didorong naik kursi roda, ikut pengajian, ya, di depan masjid, ini masih dengerin, masih ketemu yang lainnya, dan itu menjadi motivasi untuk sehatnya. Maka silaturahmi menjadikan jiwa lebih sehat, raga juga menjadi sehat, kuat. Kenapa? Ada semangat bertemu yang lain, Masya Allah, ya. Meskipun sakit, salaman, bertemu yang lain, gimana kabarnya, Masya Allah, saling berkabar, ini menguatkan jiwa. Baik, ini kisah satu. Jadi motivasi silaturahmi dalam kondisi sakit pun tetap berikhtiar untuk silaturahmi. Hari ini enak, Bu, nggak bisa datang, bisa telepon, video call, gitu, Bu. Nggak bisa datang, ini video call sakit. Zaman rumiyin apa enten? Wong kita zaman muda dulu aja kalau kirim surat datangnya 1 minggu, ya tahu, Bu? Ngempet rasa, waduh, mengungkapkan kangen sama bapak ibu di rumah, suratnya datangnya 1 pekan padahal sudah kilat khusus. Zaman riyen, gitu. Baik, kisah yang kedua, ibu pernah nggak sakit hati sama saudara? Pernah, Bu? Nolong, selalu menjadi penolong pertama bagi saudara kita, tapi dia khianat sama kita, pernah? Justru dia orang itu yang memfitnah kita, padahal kita selalu ada untuk dia. Kalau ada yang seperti itu pun terjadi pada masa Rasulullah SAW. Terjadi pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq punya keluarga yang bernama Mistah bin Usasah, ya. Mistah bin Usasah ini kerabat dari Abu Bakar, di mana Mistah bin Usasah ini adalah keluarga yang miskin, dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar itu selalu memberi, seneng ngasih, butuh nopo mawon diparingi. Pokoknya kalau ada kebutuhan, ada kekurangan, Abu Bakar nomor 1 Pak yang nolong. Hingga suatu kali diuji, ya, pada kisah hadisul ifki. Hadisul ifki itu ada kisah fitnah besar tentang berita bohong bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh main serong dengan laki-laki, ya, Bu, dituduh, difitnah. Abu Bakar sebagai ayah, ya, Bu, anak kita anak solihah, tapi dituduh yang tidak. Bagaimana rasa seorang ayah? Sakit, ya, Bu, nggak bisa pulang, tinggal di rumahnya Abu Bakar. Dan ternyata salah satu orang yang menyebarkan fitnah keji itu adalah kerabatnya yang bernama Mistah bin Usasah, ya, Mistah bin Usasah. Maka kemudian di sini Abu Bakar sakit hati banget. Sakit betul, Bu. Nek kita selalu nolong, ternyata dia malah begitu, ya. Kita selalu nolong, ya Allah, ternyata dia justru orang yang memfitnah kita. Sakit hatinya itu sampai kemudian Abu Bakar itu bersumpah, ya, aku nggak mau lagi ngasih dia, ya, Bu. Kan anyel, jengkel, marah, emosi, ya, sampai aku nggak mau lagi ngasih dia. Di situ kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah SAW,
Kemudian turun ayat surah An-Nur ayat 22. Ya, surah Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba ilahir. Ya. Yang artinya janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, ya, orang miskin atau muhajirin, ya, atau ini, ya. Terus ujung ayatnya, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ala tuhibbuna, ya, ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosamu? Nah, ketika turun ayat ini, Ibu, Abu Bakar seketika menangis. Nangis Abu Bakar. Kenapa nangis? Ya karena dia merasa bahwa ya Allah, itu ayat negur saya. Ya. Aku ditegur sama Allah. Kenapa? Karena saya bersumpah nggak mau lagi ngasih kepada Mistah bin Usasah. Nah ini. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, bala wallah, inni uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya Allah, ya. Aku nyabut omonganku wahai Allah, dan sungguh aku sangat mencintai kalau Allah, ya, mengampuniku. Aku lebih menyukai Allah mengampuniku daripada memelihara sakit hatiku. Nah ini, Bu. Jadi kemudian Abu Bakar berusaha berlapang dada, ya, dan berusaha untuk tetap memberikan, ya, menolong namanya saudaranya, siapa tadi namanya? Mistah bin Usasah. Apa pelajarannya, Bu? Pelajaran dari kisah Abu Bakar itu adalah satu, memaafkan adalah tingkatan tertinggi, ya. Silaturahmi yang paling utama bukanlah kepada orang yang baik kepada kita, tetapi kepada orang yang telah menyakiti atau memutuskan hubungan dengan kita. Angel boten, Bu. Angel. Nek loro hati niku lho, Bu. Loro hati ku ketemu kan ya berat ya, Bu, ya. Nah, ini ketemu itu ya Allah. Ngoten ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau daripada aku nesu mending menghindar, gitu, Bu. Nggak mau ketemu. Kenapa? Kalau ketemu, siap ketemu kemudian sakit hati. Nah ini, tapi Abu Bakar kemudian dengan turunnya surah An-Nur ayat 22 tadi, Abu Bakar berusaha menahan. Ya Allah, benar sakit hati benar. Tapi apa? Tapi Abu Bakar lebih memilih belajar memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu menduduki tingkatan tertinggi sebagaimana surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa? Surga seluas langit dan bumi itu Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Yang senang sedekah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, berusaha nahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Ini janjinya masuk surga. Disiapkan surga seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah motivasi belajar memaafkan meskipun pahit, meskipun sakit, ya Bu. Itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, ya, apa yang diharapkan dari silaturahim, ya, yaitu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengajarkan bahwa jika kita ingin Allah memaafkan dosa-dosa kita yang besar, maka kita harus belajar, kita harus melapangkan dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dari manusia kepada kita, atau kesalahan-kesalahan kedoliman saudara kita kepada kita. Belajar memaafkan.
Ya. Karena di situ ketika kita memaafkan, janjinya dapat surga seluas langit dan bumi, dan juga Allah mengampuni dosa kita. Maka insya Allah dengan ikrar tadi, ibu-ibu sekalian, kita sudah 0-0. Semoga Allah ampuni semua dosa di antara kita. Amin. Ya. Nah, yang terakhir dari kisah Abu Bakar apa? Kebaikan tidak boleh terhenti karena rasa sakit hati. Kebaikan tidak boleh stop. Ya, kebencian, rasa benci, rasa anyel, jengkel, ya, sakit hati tidak boleh membuat kita berhenti menjadi orang baik, ya, atau berhenti menunaikan hak-hak saudara, nggak boleh. Dan di situ tentu Abu Bakar juga pernah dapat pelajaran yang berharga. Rasulullah itu kalau pagi setelah wafatnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah kalau pagi ngapain, Bu? Ke pojok pasar ngapain? Ngasih makan, nyuapin pengemis sepuh, pengemis tua dan buta. Dan dia bukan agama Islam, Yahudi. Si pengemis buta itu nggak makan loh, nggak disuapin sama Rasul. Tapi setiap kali Rasul sambil nyuapin pengemis itu sambil maki-maki, menghina-hina siapa? Rasul dihina-hina. Tapi Rasul tetap saja ngasih makan. Dikasih makan, ya. Sampai kemudian Rasul wafat setelah 3 hari, ya. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Aisyah, kebiasaan baginda Nabi itu apa? Wahai ayah, Nabi Muhammad setiap pagi nyuapin Yahudi buta pengemis di pojok pasar. Akhirnya Abu Bakar datang. Nih, yang disambung itu bukan orang Islam loh, Bu. Yang disambung ini lah orang Yahudi ya, Bu. Abu Bakar datang kepada Yahudi tadi. Terus apa? Dia bilang, oh kamu sudah datang, kenapa kamu lama nggak kesini? Oh iya, dia Abu Bakar nyuapin. Ketika nyuapin, si pengemis Yahudi ini maki-maki, nyelek-nyelek Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Jengkel betul, Bu? Kira-kira jenengan lakukan apa? Dulangnya di hampir gemes ya, Bu? Gemes tak, Bu? Wahnya loh. Gitu. Akhirnya Yahudi, si pengemis ngomong gini, kayaknya kamu bukan orang yang biasa nyuapin. Yang nyuapin aku tuh orangnya lembut, halus. Nggak kayak kamu, nggak nyuapinnya gede-gede kayak di sesel-sesel kayak begitu mungkin barangkali ya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Pak Tua, sesungguhnya yang nyuapin kamu setiap hari itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang kau hina-hina setiap hari. Setiap hari di situ kemudian Yahudinya menangis. Ya Allah, ini loh, pelajaran apa? Contoh dari orang-orang yang pantas kita teladanin, Rasul dan para sahabat, Masya Allah. Meskipun sakit hati tetap tidak berhenti berbuat baik. Apalagi kalau di pengajian. Ini kisah yang ketiga adalah kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam satu kali majelis bersama muridnya namanya Yunus As-Sodafi atau disebut dengan Abu Musa. Dalam majelis itu terjadi diskusi, beda pendapat, biasa buatan Bu? Biasa. Tapi kan dalam musyawarah itu biasanya ada tipikal orang kalau usul harus diterima. Lalu sebenarnya, oh pokoknya, lek usulnya mboten diterima, napa? Nesu. Nah, ini dilakukan Yunus As-Sodafi. Dia karena nggak diterima usulannya, ya perdebatan itu terjadi nggak terima, langsung berdiri mulai. Kalau kita kira-kira kalau terus orang itu pergi, kita gimana kita? Ya wis, alhamdulillah lu ngopo. Nah, gitu mungkin. Nah, udahlah, ya. Dia pergi, alhamdulillah wis kita musyawarah yang akur-akur aja, yang enteng, yang tenang-tenang. Mungkin kita begitu. Di sini ada teladan yang ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Malam hari Imam Asy-Syafi'i keluar rumah, berjalan menuju jalan yang gelap itu menuju rumahnya Yunus As-Sodafi, dan dia ketuk pintu.
tak tak tak. Yunus Abdullah itu masih tersubuh, banyak. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Pas buka, ternyata orang yang membuat dia marah. Tapi yang menjalankan Imam Syafi'i tersenyum, diraih tangannya, dipegang tangannya. Dan dipegang tangannya orang iso melayu lah bu. Ya dah, orang iso terus tak tutup jeber, karena kan buatan sakit. Dipegang tangannya, insya Allah. Ya, hei Abu Musa panggilannya. Kita itu boleh beda pendapat, tapi kita tetap bersaudara. Maka di pengajian ini juga begitu. Ya, saya yakin mungkin akan terjadi musyawarah rombongan mau pergi rekreasi, mesti rame usul di sana, ya bu. Nah, nek kayak gitu biasa terus pengurus gini, nek rapat rausah wong oke, ya bu, biar gak rame, kakean usul akhirnya tambah rame. Nah, beda pendapat biasa, maka di sini ditunjukkan, ya, mengalah bukan berarti kalah, gitu ya. Mengalah bukan berarti kalah. Dan pelajaran dari Imam Syafi'i, ya, persaudaraan di atas pendapat, ya. Persaudaraan ini, ya, harus dibangun di atas ilmu, saling menghargai, saling menghormati. Yang pendapatnya tidak diterima bukan berarti kemudian dia dihinakan, yang pendapatnya dipakai bukan berarti kemudian dia dijunjung tinggi lalu meremehkan, tidak. Itulah syuro, majelis. Dan di sini, ya, hal-hal yang seperti ini kadang di RT, di PKK, begitu ya bu, kumpulan-kumpulan, kadang-kadang seperti itu, perselisihan itu menyebabkan apa? Besok lagi orang gelem teko, ya bu, mutong. Nah ampun, di pengajian kita nggak boleh mutong. Kenapa? Semua yang masuk masjid satu tujuannya yaitu Allahumma ftahli, kenapa bu? Abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Semua yang masuk masjid itu tujuannya untuk mendapatkan rahmat dari Allah, beribadah khusyuk kepada Allah, pulang-pulang kita bahagia, tenang, ya, pembawaannya kita menenteramkan bagi keluarga. Yang kedua, bahwa dari kisah Imam Syafi'i, silaturahmi itu harus selalu semangat, harus ada inisiatif, tidak boleh gengsi, ya bu, ya, tidak boleh gengsi. Dan yang terakhir dalam silaturahmi, kita belajar berlapang dada, menerima kelebihan dan kekurangan saudara kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, biar tetap semangat hadir ke pengajian 3M. 3M ini ada lucunya, ada seriusnya. Satu, mulai lagi. Alhamdulillah sudah mulai lagi. M yang kedua, tumbuhkan minat lagi, semangatnya. Jangan semangat karena halal bihalal, nanti setelah itu pengajian berkurang-kurang. Oh tidak, minat lagi. Yang ketiga ibu, sudah keburu apa ini bu? M yang ketiga apa bu kira-kira bu? Makan lagi. Itu snacknya sudah menunggu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, 3M, mulai lagi, minat lagi, makan lagi. Enak boten topu pengawasan. Lah pengawasan itu gratis, gitu bu. Dapat ilmu, dapat pahala, terus saya dapat snack. Kota infak dikumpulkan, dikelilingkan. Yang banyak warna abu-abu atau merah atau biru atau hijau. Berapapun yang jenengan masukkan, ya, berapapun yang jenengan masukkan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah, ya, insya Allah menjadi pahala, ya. Karena Rasul pernah mengatakan sabaqo dirhamun mi'atu alfi dinar, orang yang bersedekah 2 dirham itu mengalahkan yang sedekah 1 dinar emas. Lah kok bisa? Ya, karena orang yang sedekah 2 dirham 2.000, ya, dekne dompete isine mok 4.000. Sing 2.000
diinfake sing 2.000 buat kebutuhan. Tapi yang sedekah 1 dinar emas tadi itu dia mungkin punya jutaan dinar. Jadi ibu-ibu intinya apa? Motivasi dari Rasulullah bahwa sedekah berapapun jenengan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau bersedekah lebih banyak lebih baik, insya Allah. Karena setiap kebaikan dalam sedekah kita dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan 3 kisah. Nomor 1 kisah sinten? Urwah bin Zubair. Nomor 2 Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga kisah Imam Syafi'i. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan pengajian ibu-ibu di Masjid Ikhwanus Salim senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan terus bersemangat insyaallah. Barakallahu fikum. Bukan beliau yang berdoa. Oh gitu. Oh nggih, baik. Enggak, kan ada yang sepuh. Ini cilik. Padahal 50 tahun juga saya ini. Baik. Akhiri dengan doa ibu. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil qur'ani hafadha waj'alna fihi minal muntafi'in wa ila ladini khitabihi mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in wa inda khatmihi minal faizin. Allahumma ij'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alil qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa li qulubina dhiya'an wa li absarina jala'an wa li asqamina dawa'an wa li dhunubina mumahhisan wa 'alin nirani mukhalisan. Allahumma ij'alhu syafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ij'alna mimman qada'ul qur'ani ilal jinan wa la taj'alna mimman a'rada anhul qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin wa jami'i Allahumma shfi mardana mardal muslimin wa jami'il muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.